dan para peserta dapat menuliskannya di kolom meeting chat di aplikasi Microsoft Teams ini. Demikian peraturan dalam kegiatan ini, dan saya akan membacakan profil dari narasumber untuk kegiatan kuliah ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Ginta Ginting, MBA. Beliau lahir di Malang, tanggal 18 Agustus 1960. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 sarjananya, program studi ekonomi, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Selanjutnya, riwayat pendidikan pekerjaan S2-nya beliau yaitu menempuh pascasarjana Master of Business MBA Dr. di Edith Cowan University Australia pada tahun 1997. Kemudian yang terakhir beliau menempuh S3-nya, memperoleh gelar dokternya di program studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis ini di Universitas Pajajaran pada tahun 2014. Kemudian selanjutnya riwayat pekerjaan beliau sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Surakarta dari tahun 1986 sampai sekarang, dosen tetap program Pascasarjana dari tahun 2015 sampai sekarang, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka tahun 1999 dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka mulai tahun 2016 sampai 2020. Acara selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada narasumber kegiatan kuliah ini, yaitu Profesor Dr. Ginta Ginting, MBA. Kepada Profesor Dr. Ginta Ginting, MBA, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Suara saya cukup didengar, Mbak? Suara saya iya, Ibu. Ya. Sudah? Iya. Ya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya senang sekali bisa memberikan kuliah umum di UT Surakarta. Dan saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum juga kepada para mahasiswa. Jadi ini mahasiswanya campuran ya, tidak hanya mahasiswa baru ya, mahasiswa lama juga ya. Saya tidak bisa melihat profil mahasiswanya yang datang, jadi ya sudah saya mengira-ngira saja. Ada berapa yang hadir saat ini? Bisa Ada berapa yang bisa hadir? Ada 80. Oh, ada 80. Akan ada tambahan lagi ya, mudah-mudahan bisa bertambah supaya paling tidak gitu pesan-pesan tentang esensi penting green economy, di mana yang generation atau generasi muda bisa menjadi influencer untuk mengakselerasi penerapan green economy. Baiklah teman-teman mahasiswa, saya akan mulai membuka PowerPoint saya supaya nanti kita bisa bersama-sama membahas tentang apa itu ekonomi hijau dan dilihat dari segi perspektif teori co-creation teori. Mari. Bisa. Iya. Ya. Iya. Ini aja. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kuliah umum saya hari ini kalau dibahasakan Inggris menggunakan judul Inggris tadi sudah kita simak bersama, dan ini judul bahasa Indonesianya. Jadi penguatan generasi muda sebagai influencer untuk mempercepat implementasi ekonomi hijau. Saya ingin melihatnya dari co-creation perspektif. Why? Mengapa? Konsep co-creation perspektif menjadi highlight penting dalam pembahasan saya ini. Jadi kalau di slide pertama itu kita bisa melihat bersama-sama ada tiga hal penting yang memang mesti harus kita lakukan, yaitu bahwa the more we act, jadi kita saat ini sebagai pelaku ekonomi juga sudah mulai harus concern terhadap isu tentang green economy. The more we act, semakin banyak kita melakukan tindakan, the more we notice the benefit, akan ada benefit yang kita dapatkan, dan semakin
semakin banyak kita terkoneksi di kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan tadi, ya. Lingkungan. Jadi isu-isu tentang lingkungan ini menjadi isu yang penting tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yulia, Bu Direktur, bahwa ini bukan is not the new issues tapi isu yang sudah cukup lama. Kalau kita melihat paling tidak teman-teman saya manggilnya ya, teman-teman itu pernah mendengar berbagai konsep atau berbagai teori ataupun berbagai hal-hal atau program yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Ya, kita pernah mengenal tentang MDGs, Millennium Development Goals. Jadi Millennium Development Goals itu isunya program dan sebagainya itu happening pada sampai dengan tahun 2015. Tapi pada satu titik tertentu ternyata MDGs ini tidak bisa survive, tidak menarik untuk diterapkan. Karena apa? Secara rasional sulit untuk berkembang. Pada satu titik kritis tertentu, aspek rasionalnya itu belum bisa tercapai. Aspek rasional yang belum tercapai pada saat di MDGs, Millennium Development Goals, yang kita bersama-sama lihat apa saja sih Millennium Development Goals itu. Ada 8 ya, ada 8 tujuan, ada 8 pencapaian yang bisa menjadi concern utama seluruh penduduk bumi ini, antara lain misalnya mengurangi kemiskinan, pendidikan dasar menjadi satu kewajiban, kemudian gender empowerment dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya sampai dengan tahun 2015 banyak mendapat kritik karena tidak bisa mencapai aspek rasionalitasnya. Jadi tidak bisa mengurangi kemiskinan sampai pada titik ekstrim, tidak bisa lagi melakukan pengembangan terhadap sumber daya secara optimal, sehingga kemudian berkembang konsep atau katakanlah ya yang kita kenal bersama sekarang adalah Sustainable Development Goal, itu pembangunan berkelanjutan yang akan program-program ini akan dikembangkan, diakselerasi atau dilakukan percepatan untuk bisa terimplementasi dengan baik itu sampai 2030, dan semua negara di dunia itu harus menerapkan harus berkomitmen untuk menerapkan SDGs. Kemudian setelah Sustainable Development Goal dengan 17 goals tadi, diantaranya adalah nanti yang kita bahas bersama. Goals yang utama terkait dengan green economy ini adalah goals yang ke-12, yaitu berkaitan dengan responsible consumption and production. Jadi bagaimana kegiatan konsumsi dan produksi dilakukan secara bertanggung jawab sehingga sustainable development itu bisa dicapai. Nah, setelah kita mengenal responsible consumption production, kemudian muncul lagi konsep-konsep tentang green economy atau ekonomi hijau yang mempunyai 3 pilar, yaitu pilar sosial, pilar environment, dan pilar ekonomi. Jadi dari sisi ekonomi saja, melihat perkembangan sustainable development dari sisi ekonomi saja is not enough, tidak cukup. Aspek sosial, aspek environment harus menjadi 3 hal penting, menjadi 3 pilar yang harus dioptimalkan secara bersama-sama. Kemudian kita juga pernah mendengar, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang berkembangnya konsep ekonomi sirkular. Itu juga bagian dari program-program yang bisa mengakselerasi atau mendukung tercapainya green economy. Jadi ekonomi sirkular itu merupakan perubahan, kalau kita bisa katakan perubahan perilaku, yaitu perilaku dari yang sifatnya linear. Jadi selama ini kita menggunakan, kemudian kita membuang apa yang sampah lah misalnya, kemudian kita tidak melakukan kegiatan reusing lagi atau recycle. Tetapi dalam circular economy ada 3 hal penting, ya use, recycle, and make. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sampah dan sebagainya masih bisa dimanfaatkan kembali dan tidak dibuang serta-merta ke
menjadi polusi. Jadi dimanfaatkan kembali. Kita mengenal banyak sekali sekarang barang-barang plastik yang ternyata berasal dari daur ulang. Dan itu konsep dari ekonomi sirkular. Kita teruskan. Saudara mahasiswa, apa sih sebenarnya konsep green economy yang paling penting gitu ya? Jadi ada tiga hal penting yang memang menjadi pedoman yang akan dicapai dalam green economy, dan tujuannya memang adalah sustainable development, pengembangan berkelanjutan. Jadi ada tiga hal penting: low carbon growth, resource efficiency, dan social inclusivity. Low carbon growth itu berkaitan dengan rumah kaca itu ya. Jadi terlalu banyaknya karbon dari hasil pembakaran limbah-limbah gitu ya akan merusak lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang merusak tatanan lingkungan secara global. Kalau kita lihat saat ini saja, di tahun ini kita kan sebentar hanya merasakan musim kemarau, dan hanya sekitar 2 bulan kita merasakan musim kemarau, kemudian kita sekarang sudah musim hujan lagi. Jadi itu merupakan pertanda adanya gangguan terhadap climate change yang uncontrollable, yang tidak bisa dikontrol. Dan yang paling dahsyat itu saya melihat pada saat Pakistan ya mengalami banjir yang luar biasa besarnya sehingga menelan korban sampai ribuan. Itu juga satu tanda-tanda kerusakan lingkungan yang unpredictable, yang sudah sangat tidak terkontrol dan bisa berdampak negatif terhadap human life. Kemudian yang ketiga ada resource efficiency. Jadi efisiensi terhadap resources, terhadap sumber daya. Selama ini sumber daya yang kita eksploitasi adalah kalau tadi kita sebutkan green economy, kemudian kita sudah paham dengan namanya black economy. Black economy itu kita memanfaatkan batu bara, emas, minyak dan sebagainya untuk memenuhi sumber daya yang diperlukan oleh khalayak, oleh manusia. Tetapi saat sekarang black ekonomi itu harus kita tinggalkan. Kita harus menuju ke green economy, di mana harus ada effort, harus ada usaha untuk melakukan efisiensi terhadap sumber daya. Kemudian social inclusivity itu kalau kita bicara tentang inclusivity itu seimbang. Jadi pemerataan. Jadi sifatnya tidak eksklusif. Jadi semua warga di dunia ini atau masyarakat di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan hal-hal positif dari lingkungan, gitu ya. Tidak hanya kelompok masyarakat tertentu karena dia mau membayar, karena mampu membayar, dia bisa menerapkan hidup lebih baik daripada yang lain. Tidak seperti itu. Jadi social inclusivity itu adalah semua masyarakat mempunyai kontribusi, pun bisa mempunyai akses untuk mendapatkan hal-hal yang positif berkaitan dengan dampak positif dari lingkungan yang memang harus dijaga secara bersama-sama. Nah, kalau di Indonesia itu selain ya sustainable development, green economy-nya berpijak pada 3 pilar itu tadi, low carbon growth, resource efficiency, dan social inclusivity. Pada saat yang sama, Indonesia development is based on a 4-track strategy of pro-poor, jadi berpihak pada kemiskinan, pro-job berpihak pada bagaimana green economy itu bisa memberikan peluang-peluang pekerjaan, pro-growth ya berkaitan dengan ekonomi bisa meningkatkan pertumbuhan, dan pro-environment to ensure that economic growth is one of the pillars, move in concert with the other elements of sustainable development. Jadi saya tekankan lagi bahwa kalau di Indonesia green economy-nya itu lebih ke 4-track strategi, pro-poor, pro-job, pro-growth,
and pro environment yang keseluruhannya itu dikemas menjadi satu untuk mencapai sustainable development. Oke. Nah, background daripada topik dari paper saya ini adalah begini. Jadi ada di satu sisi tidak dipungkiri bahwa ekonomi hijau itu punya peran yang sangat penting, yang jelas sangat terkait dengan pencapaian Sustainable Development Goals, terutama Responsible Consumption and Production atau RCP. Tetapi untuk menerapkan program-program yang berkaitan dengan RCP atau Responsible Consumption and Growth bagi Indonesia itu tidak mudah. Dengan 270 juta jiwa dan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Tentunya kebutuhan konsumsinya luar biasa besarnya, dan tentunya karena ada konsumsi yang tumbuh akan difasilitasi oleh para produsen yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dalam quote unquote dengan tidak menerapkan hal-hal yang berkaitan hal-hal atau praktek-praktek best practice yang pro terhadap green environment misalnya. Itu masalahnya. Kemudian hasil survei dari BPS tahun 2015 ternyata ditemukan bahwa perilaku peduli lingkungan hidup terhadap 75.000 rumah tangga Indonesia itu ternyata mereka itu belum optimal menjaga lingkungannya. Nah, untuk mengakselerasi gerakan sadar lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan semakin parah, perlu dukungan kelompok masyarakat sebagai agent of change, yaitu green customer yang menerapkan green behavior, perilaku hijau. Nah, satu kelompok masyarakat yang dapat menjadi agent of change, agen perubahan adalah generasi muda, karena mereka akan menjadi konsumen masa depan. Jadi kalau saya bicara tentang generasi muda sebagai influencer sangat tepat, karena pada saat ini saya berhadapan dengan teman-teman yang sebagian besar pasti saya yakin berada pada kelompok-kelompok atau generasi muda yang berada pada kelompok umur sekitar mulai 17 tahun ke atas ya. Jadi yang kita kenal dengan generasi milenial dan generasi Z. Nah, kemudian ada pertanyaan, why green economy? Jadi tadi kita sudah bersama-sama bahwa green economy menjadi salah satu pilar untuk mencapai responsible consumption and production pada SDG 12. Nah, Indonesia sendiri sudah menerapkan aksi nasional atau yang disebut dengan RUN untuk menerapkan SDG 12. Tujuannya menjadi penting karena kemajuan dan sosial selama abad terakhir disertai oleh kerusakan lingkungan yang membahayakan perkembangan masa depan dan kelangsungan hidup. Nah, kemudian ada beberapa hasil riset, terutama riset ada dua hasil riset yang saya coba gunakan. Riset dari Ridho tahun 2020, dia mencoba untuk menganalisa sampai seberapa jauh penerapan CSR, Corporate Social Responsibility, yang tentunya mendukung SDG 12 yang sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, tetapi hasilnya juga menunjukkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar masih belum banyak melakukan menerapkan corporate social responsibility. Jadi corporate social responsibility atau kita kenal tanggung jawab corporate social, tanggung jawab korporasi terkait dengan aspek sosial itu, mereka memang diminta oleh pemerintah untuk menyisakan 15% dari labanya untuk membantu atau terlibat dalam kegiatan sosial. Ternyata karena CSR itu tidak ada punishment dan sebagainya, sehingga kadang-kadang hanya sekedar lip service saja, sekedar laporan-laporan tanpa ada implementasi yang terukur. Kemudian studi Kristiani juga mengkaji mengenai standar hijau, industri hijau di Indonesia, menyimpulkan bahwa meskipun jumlah penerima penghargaan industri hijau terus meningkat, tapi jumlahnya itu sangat kecil.
Ya, jadi kalau kita melihat di televisi atau mass media atau media sosial, itu kita melihat ada beberapa perusahaan, ada orang-orang, ada berbagai kelompok orang yang memang sudah terlibat menerapkan esensi daripada green economy, tetapi sebenarnya kalau dilihat secara numbers itu masih sangat kecil, jadi masih perlu effort yang luar biasa untuk mengakselerasi penerapan green ekonomi atau ekonomi hijau. Nah, tadi saya sebutkan bahwa saudara sebagai generasi muda menjadi agent of change, agen perubahan. Jadi kalau kita lihat jumlah dari BPS itu menyatakan bahwa di situ saya katakan bahwa generasi muda di dalam saya melakukan penelitian tentang ini sebenarnya. Jadi saya mengklasifikasikan generasi muda sebagai atas dasar dua kelompok ya, generasi Z dan generasi milenial. Kalau dijumlahkan itu totalnya ada 144 juta jiwa dari 270, hampir separuh dari penduduk Indonesia sekarang berada pada posisi umur di kelompok generasi milenial dan generasi Z. Itu kan luar biasa besarnya, dan akselerasi atau percepatan itu akan terjadi dalam waktu yang cepat jika generasi muda itu mau bergerak gitu untuk mensukseskan atau untuk melakukan perilaku ramah lingkungan, ya, yang mempunyai potensi untuk dijadikan panutan bagi lingkungan sekitarnya dalam konteks pencegahan kerusakan lingkungan. Luar biasa. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi hijau yang paling sederhana sajalah, misalnya yang paling sederhana adalah misalnya cobalah untuk tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan botol plastik yang sudah membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Itu kan kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa teman-teman lakukan dalam lingkup yang kecil, dan perilaku itu bisa ditularkan kepada teman yang lain sehingga teman-teman muda ini bisa menjadi influencer untuk mengakselerasi percepatan penerapan green economy. Oke. Panitia, saya tidak bisa mengoperasikan ini. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya ada, what is influencer? Jadi influencer marketing ini kalau kita lihat dalam tataran konsep atau teori pemasaran terutama, itu masih termasuk teori atau konsep baru gitu ya, karena influencer marketing ini berkembang pada saat terjadi perkembangan media sosial, internet of things atau digitalisasi, di mana gitu konektivitas antara satu komunitas atau komunitas antar kelompok itu menjadi mudah untuk dilakukan. Ya, kalau di situ teman-teman bisa membaca bahwa dalam lingkup marketing, influencer diartikan sebagai pihak yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian, target audiens. Jadi pihak yang mampu mempengaruhi, gitu ya, yang mampu mengubah cara berpikir atau bertindak orang lain. Jadi luar biasa kalau teman-teman sebagai generasi muda paham tentang aspek pentingnya green economy, menjadi agent of change sekaligus menjadi influencer bagi kelompok komunitas di sekitar lingkungan teman-teman, pasti hasilnya kalau kita katakan secara nasional gitu, kali-kaliannya pasti atau jadi akselerasi yang luar biasa. Next please. Terus kemudian, nah kenapa Bu dengan co-creation perspektif gitu? Jadi ada satu konsep teori yang saat ini memang sedang happening gitu ya. Co-creation perspektif itu sebenarnya kalau dilihat secara korporasi atau perusahaan, sebenarnya bagaimana perusahaan itu bisa melibatkan konsumennya untuk bersama-sama menciptakan suatu value, melibatkan orang lain, melibatkan pihak lain untuk bisa bersama-sama menghasilkan suatu produk lah katakan. Nah, kalau secara teoritisnya co-creation
perspektif itu dimulai dari the service dominant logic dari Fargo and Last, itu teori sangat terkenal yang disebut dengan service dominant logic dengan premisnya the customer is co-creator. The customer is co-creator. Kemudian ada studi dari Dong yang menyatakan bahwa participant of the customer involved in the process of value creation, namely I'm producing, I'm designing. Kemudian ada yang menyebutkan sebagai presumption. Presumption itu combines the meaning of producer and consumer. Itu teorinya. Jadi bagaimana melibatkan pihak lain atau konsumer. Bagaimana perusahaan bisa menginvite, bisa mengundang customer atau pihak-pihak lain untuk bersama-sama menciptakan value. Nanti value itu akan dirasakan oleh konsumen sebagai pembeli produk atau barang yang dihasilkan oleh korporasi itu. Next please. Kemudian yang generation as influencer dalam perspektif co-creation apa sih sebenarnya? Intinya apa? Jadi dalam konteks ekonomi hijau, partisipasi aktif generasi muda sebagai influencer dapat mengakselerasi implementasi praktek ekonomi hijau. Esensi co-creation value generasi muda dapat menjadi influencer yang kuat karena sekaligus mempraktekkan keseharian sebagai konsumen hijau. Jadi teman-teman karena menjadi konsumen hijau, melakukan tadi doing something dengan green economy, kemudian merasakan benefitnya, kemudian teman-teman sampaikan kepada kelompok atau orang lain bahwa doing green activities adalah sesuatu yang penting bagi keberlanjutan, karena teman-teman ini sebagai generasi muda akan berkepentingan terhadap lingkungan, terhadap pencegahan kerusakan lingkungan di masa yang depan. Nah, kalau lingkungan kedepannya sudah rusak tanpa teman-teman berusaha untuk mencegah dari sejak awal, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan generasi? Apa yang terjadi dengan sumber-sumber daya yang harus dimanfaatkan oleh generasi mendatang? Jadi sejak dari awal memang generasi muda bisa menjadi corong, bisa menjadi influencer untuk mengakselerasi penerapan green economy. Baik, lanjutkan. Nah, saya melakukan penelitian dengan teman-teman. Jadi dari 229 responden yang berada di sekitar wilayah Jabodetabek, itu ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan perilaku yang saya coba minta mereka mengisi gitu ya. Hasilnya sungguh luar biasa ternyata. Dari pertanyaan saya tentang pengukuran behavior generasi muda itu menunjukkan total skornya itu berada pada jawaban setuju dan sangat setuju. Jadi kalau teman-teman lihat itu nilainya luar biasa ya, terutama nilai berkaitan dengan 96% itu menggunakan air seperlunya, kemudian manfaat energi dengan bijak, melakukan pengelolaan sampah, mengelola aktivitas konsumsi ramah lingkungan, ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan. Luar biasa. Dari segi perilaku ternyata hasil survei kami itu menunjukkan bahwa sebenarnya kelompok generasi muda itu sudah mulai concern, sudah mulai menerapkan behavior atau perilaku yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Lanjut. Ya, kemudian ada satu aspek lagi yang coba saya ukur dari survei saya, yaitu willingness to participate, keinginan berpartisipasi. Jadi agent of change itu bisa diukur atau dinilai dari sampai seberapa jauh, sampai seberapa tinggi willingness to participate. Dan dari jawab pertanyaan juga menunjukkan hal yang sama, menunjukkan sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Ternyata dari angka itu luar biasa, terutama angka yang berkaitan dengan pertanyaan saya akan melakukan perilaku ramah lingkungan yang belum pernah saya lakukan. Kemudian atau saya yakin niatan mengajak orang lain untuk melakukan perilaku ramah lingkungan akan memberikan hasil mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian yang nomor 7, coba itu ada 88% menjawab bahwa saya bersedia dan senang terlibat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan hidup seperti penanaman pohon.
ya, sangat menarik. Hanya saja ada satu yang nilainya agak sedikit rendah, yaitu saya ingin bergabung dalam komunitas penelitian lingkungan, agak rendah karena memang komunitas-komunitas penelitian lingkungan ini masih sifatnya eksklusif, jadi masih belum mudah didapatkan, ya. Kemudian jadi itu hal-hal yang menggembirakan yang saya bisa peroleh dari hasil riset saya dari 229 generasi muda yang saya kelompokkan menjadi generasi milenial dan generasi Z. Ternyata kemudian mereka tidak berkeberatan berpartisipasi dalam mengakselerasi aktivitas atau best practice berkaitan dengan ekonomi hijau. Terus, nah, kemudian hal-hal positif yang saya dapat juga dari riset saya adalah aspek keyakinan. Jadi ada pertanyaan dalam survei saya itu menyatakan sampai sejauh mana Anda yakin perilaku ramah lingkungan ini akan berhasil memberikan dampak positif bagi ekonomi atau mencegah kerusakan lingkungan. Jadi hasil riset mengindikasikan bahwa mereka sangat yakin. Rentangnya itu dari rentang 8 sampai 10, mereka itu sangat yakin bahwa apa yang kita lakukan saat ini untuk melakukan efisiensi terhadap sumber daya, memproteksi lingkungan, mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan sebagainya, itu adalah salah satu solusi yang optimal untuk mencegah kerusakan lingkungan untuk generasi masa depan. Nah, kemudian tadi saya nyatakan influencer is the most important thing for the young generation, karena eranya sekarang saya melihat eranya adalah era pemanfaatan media sosial. Jadi dari riset saya itu menyatakan bahwa yang membuat mereka aware, mereka sadar bahwa green economy practices itu sangat penting, itu mereka peroleh dari YouTube, dari WhatsApp, dari website, Facebook, dan Twitter. Ya, jadi dukungan hasil riset itu bisa menjadi satu dukungan yang positif bahwa keputusan yang memilih young generation as an influencer is really sangat tepat. Next please. Terus, jadi ini teman-teman hanya sekedar hasil riset saya saja. Jadi saya mencoba untuk melihat sampai sejauh mana hubungan, gitu ya, signifikansi antara willing to participate terhadap tiga variabel penting, yaitu behavior, sikapnya, perceived behavior control. Hasilnya itu luar biasa, menunjukkan hal-hal yang positif. Jadi benar ya, willingness to participate itu sangat dipengaruhi oleh perilakunya, sangat dipengaruhi oleh sikap daripada generasi muda, dan sifat perceived behavior control, jadi kontrol keperilakuan dalam menerapkan best practice ekonomi hijau. Terus, next please. Ya. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, teman-teman, dari model pertama itu kemudian saya mencoba untuk mempropos suatu konseptual model. Jadi konseptual model itu seperti ini saya coba untuk mengembangkan. Jadi ada aspek antecedennya, jadi aspek pemicunya, pendorongnya, yang disebut dengan sustainable consciousness. Jadi kita harus conscious, sadar terhadap environment, sadar terhadap aspek ekonomi, dan sadar terhadap aspek-aspek berkaitan dengan aspek sosial, ya. Itu ketiga sustainable consciousness itu akan men-trigger, mendorong kotak yang di tengah itu, maaf, itu bukan environment consciousness, itu behavior. Saya salah ketik. Jadi ada berpengaruh men-trigger perilaku itu akan mendorong willingness to participate dari generasi muda, di mana peran influencer as co-creation value itu menjadi peran yang bisa mendorong, mempercepat akselerasi penerapan praktek-praktek yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Jadi itu teman-teman penjelasan singkat saya malah mungkin lebih senang
mari kita berdiskusi bersama supaya saya bisa bisa bersama-sama membahas atau barangkali kita bersama-sama mencari solusi yang tepat apa sih sebenarnya peran generasi muda sebagai influencer dari lingkup yang kecil saja sehingga dampaknya itu bisa terasa secara nasional. Gitu. Saya serahkan kembali waktunya kepada moderator. Silakan. Silakan, Mbak. Terima kasih Profesor Dr. Kinta Ginting MBA atas penyampaian materinya. Kemudian sebelumnya diinformasikan kembali kepada peserta kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta tahun 2022 dapat mengisi link kehadirannya melalui alamat link sl.ut.ac.id/SMC dan bagi para peserta kuliah umum yang telah mengisi link kehadirannya dapat mengunduh e-sertifikatnya melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC sertifikat. Untuk kedua alamat link tersebut dapat dilihat melalui kolom meeting chat dan dapat diunduh setelah selesai kegiatan. Kemudian acara yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Kemudian dalam sesi tanya jawab ini saya akan membacakan pertanyaan dari peserta kuliah umum. Dari beberapa pertanyaan tersebut kita diskusi bersama ya para peserta kuliah umum dengan Profesor Dr. Kinta Ginting. Ya, untuk teman-teman diinformasikan kembali ya, tolong dituliskan di kolom meeting chat pertanyaannya, kemudian dapat kami sampaikan. Nah ini untuk pertanyaannya yaitu. Yang pertama, saya bacakan ya. Yang pertama, apa langkah awal yang harus disiapkan seseorang untuk menjadi influencer alumni ekonomi hijau? Apakah diperlukan survei terhadap lingkungan maupun media sosialnya? Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan penggunaan media sosial agar dapat lebih optimal dalam menyebarkan implementasi ekonomi hijau, dan bagaimana tips untuk membuat konten ekonomi hijau supaya terlihat menarik khususnya untuk generasi muda. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemahaman mengenai ekonomi hijau kepada generasi muda melalui media sosial. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu ada selain melalui media sosial, apakah ada media lain yang bisa generasi muda manfaatkan untuk memperluas jangkauan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi hijau? Iya. Itu beberapa pertanyaan. Monggo, Prof. Dulu ya. Biar di situ dulu, jangan dihapus ya. Biasanya. Iya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 4 pertanyaan penting. Saya lihat pertanyaannya cukup menarik ya, dan sangat relevan dengan materi yang sudah saya bahas. Jadi pertanyaan pertama, apa langkah awal yang harus disiapkan seseorang untuk menjadi influencer ekonomi hijau? Apakah diperlukan survei terhadap lingkungan maupun media sosialnya? Tidak sebenarnya boleh melakukan survei. Survei itu enggak, riset itu tidak selalu sifatnya besar. Survei kecil-kecilan aja. Coba gini, kalau teman-teman, jadi gini, saya itu lebih senang kalau teman-teman itu kalau memang punya keinginan untuk menjadi influencer, cobalah buat komunitas. Jadi sekarang ininya kan eranya era komunitas. Ini membangun komunitas. Komunitas ya mahasiswa UT aja, luar biasa kan mahasiswa UT ini. Ada komunitas mahasiswa UT yang ada di Surakarta, nanti bisa bergabung dengan komunitas mahasiswa UT yang ada di Gorontalo, ada di Irian, ada di Kalimantan, seluruh Indonesia, luar biasa. Kalau komunitas itu sudah terbentuk, jadi peran teman-teman sebagai generasi muda sekaligus menjadi influencer akan menjadi optimal. Ya, jadi nomor 1 apa langkah awal? Kalau menurut saya langkah awalnya dimulai dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri yang memang sudah menerapkan sudah sangat artinya sangat concern terhadap
pencegahan kerusakan lingkungan yang semakin parah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar, sudah concern dengan ini, dengan begitu pentingnya menerapkan green economy, cobalah bangun komunitas kalau menurut saya. Bangun komunitas yang komunitas antara komunitas satu dengan komunitas yang lain itu bisa saling berhubungan. Luar biasa. Kan itu ada pertanyaan, selain melalui media, apakah media lain yang bisa generasi muda manfaatkan untuk meluaskan jangkauan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi hijau? Jadi dari nomor 4 itu jawabannya juga sama, media sosial. Media sosial itu merupakan satu alat. Jadi kalau teman-teman punya komunitas gitu, komunitas generasi muda atau komunitas mahasiswa UT, kemudian mencoba untuk membuat program-program atau membuat acara-acara seperti ini, webinar yang berkaitan dengan concern terhadap ekonomi hijau, ambillah salah satu topik menarik, kemudian dilakukan diskusi, dan hasilnya pasti akan ada dampaknya yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan penggunaan media sosial agar dapat lebih optimal dalam menjalankan implementasi ekonomi hijau, dan bagaimana tips membuat konten ekonomi hijau supaya terlihat menarik khususnya untuk generasi muda. Jadi teman-teman, jadi ini biasanya media yang diinginkan kalau di media sosial itu mesti ada yang berkaitan dengan viral-viral gitu. Jadi ada sesuatu yang konten menarik gitu ya. Ada konten menarik yang bisa teman-teman buat berkaitan dengan ekonomi hijau. Buatlah konten yang menarik. Jadi sekarang menarik yang banyak dipilih oleh generasi muda itu adalah bukan isu ya, praktik-praktik baik tentang green entrepreneur. Jadi green entrepreneur itu adalah kewirausaha yang memang sudah sangat menyadari bahwa praktek bisnis yang baik harus didukung oleh kesadaran dengan hal yang sifatnya ramah lingkungan. Ya, itu pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, evaluasi apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemahaman mengenai ekonomi hijau pada melalui media. Evaluasi apa saja yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemahaman mengenai ekonomi pada melalui media. Evaluasi. Sebenarnya teman-teman kalau gini, mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya gitu, sudah generasi muda saat ini sudah melakukan hal penting apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau teman-teman sudah paham gitu, sudah bisa mendapatkan mengidentifikasi gitu ya, penting yang sudah dilakukan oleh generasi muda itu menjadi sesuatu yang penting. Gini, kalau saya melihat wacananya itu jangan hanya sekedar wacana. Jadi buat program-program mengenai yang berkaitan dengan lingkungan hijau yang menarik gitu ya. Misalnya sekarang kan sudah mulai muncul itu loh, penggunaan yang tadi saya katakan tentang ekonomi sirkular, yaitu pemanfaatan kembali limbah gitu ya, untuk didaur ulang gitu, dijadikan produk yang bisa tetap bisa dimanfaatkan untuk orang lain atau untuk konsumen yang lain, sehingga itu limbah itu tidak dibuang, bisa dimanfaatkan kembali. Ya, itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah green economy sudah diakomodasi oleh dalam kampus Merdeka? Dalam secara terimplementasi 100% sepertinya belum ya, tetapi di dalam kampus Merdeka itu sudah ada hal-hal penting yang sudah ada acuan mata kuliah berkaitan dengan entrepreneur gitu ya, kewirausahaan. Jadi membangun kewirausahaan di kalangan young generation gitu ya. Nah, itu kan teman-teman nanti bisa masuk ke situ. Green entrepreneur menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Green environment menjadi sesuatu yang menarik yang bisa menjadi konten, dan bisa menjadi konsep yang bisa diaplikasikan.
Nah, pertanyaan nomor 6, kenapa hingga saat ini ekonomi hijau ini masih menjadi isu penting yang perlu diangkat? Ya, karena sampai saat ini, gitu ya, sampai saat ini itu belum terimplementasi dengan baik, belum terakselerasi dengan baik. Apa ukurannya? Ya kalau teman-teman melihat bahwa lingkungan kita masih rusak, masih banyak terjadi banjir, perubahan iklim dan sebagainya, itu kan menandakan bahwa konsep terhadap ekonomi hijau ini masih belum terimplementasi dengan baik. Kalau kita lihat di Kalimantan tuh saya mendengar berita di televisi dan melihat berita di televisi itu luar biasa. Setiap saat saya melihat pulau Kalimantan begitu besar, setiap saat ada banjir, berarti kan pemanfaatan lahan yang dioptimalkan hanya untuk sawit gitu menjadi satu kerusakan lingkungan yang luar biasa. Padahal seharusnya kan dibagi secara proporsional. Jadi pemanfaatan sumber daya yang tidak proporsional, yang hanya memperhatikan aspek ekonomi tanpa melihat pemanfaatan dari aspek kerusakan lingkungan, itu belum sepenuhnya dijalankan, ya. Memang sudah banyak pemikiran atau wacana-wacana tentang istilahnya socially inclusive inklusif dengan mengumpulkan konsep-konsep tentang green business, green city, kemudian green business dan green city. Jadi yang semua dengan sebutan green itu, semua itu tujuannya kan untuk untuk melakukan keseimbangan, untuk memproteksi supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah. Hanya saja tadi sudah saya sebutkan, memang sudah ada gerakan itu, tapi gerakannya itu belum masif. Saya katakan belum masif. Jadi mengapa butuh generasi muda as an influencer, gitu. Karena generasi muda yang akan berkepentingan terhadap pencegahan kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang. Sehingga kita katakan tadi, mengapa influencer dilihat dari Caucasian perspektif, yaitu generasi muda itu terlibat dan memang berkepentingan untuk mencegah kerusakan, karena ke depan kan kehidupan generasi muda. Kalau lingkungannya rusak, ya pasti akan ada kesulitan, ada problem yang akan dihadapi, ya. Itu jawaban saya, Mbak moderator. Jadi yang menarik adalah bahwa sudah banyak program, sudah banyak program, sudah banyak konsep, sudah seminar dan sebagainya sudah banyak dilakukan, tetapi dalam implementasinya itu belum optimal dan gerakannya itu belum gerakan masif. Jadi kalau young generation as influencer sekaligus bisa menjadi agent of change bagi gerakan-gerakan berkaitan dengan ekonomi hijau, saya yakin, gitu ya. Saya yakin akan berdampak masif. Mulainya dari mana, Bu? Ya, selain tadi media sosial menjadi alatnya, medianya, bangun. Kalau saya buat komunitas, jadi UT itu bisa, artinya buatlah komunitas mahasiswa UT, gerakan sadar lingkungan mahasiswa UT Surakarta. Nah, nanti akan bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas mahasiswa UT yang ada di luar Jawa atau di mana, sehingga kalau terjadi kolaborasi itu dampaknya akan menjadi masif, harapannya gitu ya, jadi dampaknya masif sehingga hasilnya terimplementasinya akan terasa, dampaknya akan terasa. Sekarang kan belum terlalu terasa karena kerusakan lingkungan terus terjadi, dan kita juga mungkin barangkali saya juga kadang-kadang tidak sadar bahwa kadang-kadang pemakaian membungkus sampah dengan plastik yang paling efisien kita dilakukan ibu rumah tangga itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, gitu. Pilahlah sampah gitu dari rumah, gitu. Memilah sampah itu pun belum dilakukan dengan baik.
Ya, itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan lagi? Sayangnya saya tidak bisa mengundang langsung mahasiswa ya, tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bisa bertatap muka secara langsung, bisa saling berdiskusi lebih intens. Gimana Ya. Mbak Moderator? Terima kasih Profesor Dr. Kinda Kinda MBA, ya Prof. Ini ada pertanyaan lagi satu Prof di kolom meeting chat, saya bacakan untuk pertanyaannya. Itu satu dibacakan. Iya, bisa kita ketahui di Indonesia masih banyak memiliki hutang. Apakah Indonesia tetap masih bisa menjalankan ekonomi hijau tersebut, Prof? Terima kasih. Iya. Gini, jadi Indonesia menjadi apa ya? Menjadi penjaga gitu green ekonomi dunia sebenarnya, karena kita punya hutan yang begitu luas. Tetapi kalau kita lihat bahwa pemanfaatan hutan kita kalau tidak diproteksi itu akan semakin, kita lihat saja kerusakan hutan, pembalakan liar itu terjadi begitu luar biasanya, sehingga lambat laun kalau proteksi terhadap hutan kita tidak termanage dengan baik ya pasti akan berdampak negatif. Walaupun sekarang ya kita masih bisa bangga bahwa kita punya hutan yang besar, tapi kalau kita lihat tahun-tahun 10 tahun terakhir hutan kita itu sudah semakin dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Nah itu kan dampaknya terhadap lingkungan menjadi sangat negatif, dan ini teman-teman generasi muda dalam bentuk komunitas green environment yang kuat akan menyuarakan, akan tampil dengan suara-suara yang bisa mengkritisi pemerintah tentang bagaimana pengelolaan hutan yang seimbang dan baik yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh generasi muda pada masa yang akan datang. Gitu. Baik, masih ada pertanyaan? Terima kasih Prof atas jawabannya ya. Tadi untuk pertanyaannya tentang Indonesia masih banyak hutang, apakah Indonesia tetap masih bisa menjalankan ekonomi hijau? Itu Prof tentang Indonesia masih memiliki banyak hutang. Kemudian untuk pertanyaan lain sudah tidak ada Prof. Iya. Sebenarnya esensi daripada ekonomi hijau itu kan tidak hanya kita punya hutan banyak, berarti ekonomi hijau kita itu masih enggak seperti itu. Jadi kan kita harus mengacu pada tiga pilar penting tadi, yaitu bahwa kita harus bahwa kita harus memanfaatkan, mengelola kegiatan ekonomi kita itu menjadi beberapa hal penting tadi ya, pro-job, menurunkan kemiskinan, memanfaatkan sumber daya dengan efisien, kemudian kalau bisa mengurangi emisi rumah kaca, gitu-gitu ya. Kemudian inklusif sosial, jadi artinya ada kesetaraan, ada kesetaraan pemanfaatan lingkungan yang memang harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi isu-isu green ekonomi itu kita bisa terapkan dalam lingkup yang sederhana saja, mulailah dari diri kita sendiri ya, Jadi supaya saya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, dari lingkup kecil aja. Coba bawalah tempat makan itu, daripada kita harus menggunakan bungkus plastik. Sedotan yang di McD kita tidak pernah dapat lagi, itu kan sebenarnya kalau kita mikir sedotan aja, tetapi itu limbah plastiknya kan luar biasa kalau itu terus diperbolehkan. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu ya, kita memilah sampah, kemudian kita mau mencoba untuk lifestyle kita itu sudah mulai harus sadar terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, ya seperti itu, dari lingkup kecil. Kemudian tularkan pada komunitas di sekitar Anda, kemudian buat program-program yang
yang tidak hanya sekedar wacana gitu, program yang dilaksanakan, yang direalisasikan. Misalnya kan ada satu desa tertentu satu tempat yang malah berhasil mengelola sampah dengan membuat bank sampah ya. Jadi di satu desa itu setiap rumah tangga itu diminta untuk memilah-milah sampahnya, kemudian nanti distorkan ke bank sampah itu dinilai bisa mendapatkan kompensasi, bisa dibayar nanti kalau misalnya plastik hitungannya berapa. Jadi kan bermanfaat ya. Jadi sampah yang plastik itu kan sebenarnya kalau mengikuti konsep ekonomi sirkular sudah sangat diperlukan sebagai bahan baku untuk membuat produk daur ulang. Jadi sekarang isinya recycle, reuse gitu ya, menggunakan kembali, merecycle kembali. Jadi tidak dibuang, limbah itu nggak dibuang begitu saja, tapi di recycle lagi, dimanfaatkan lagi. Gitu. Ya. Baik. Jadi intinya ini ya, mulai dari diri sendiri, kemudian kita masih bisa menjalankan ekonomi hijau, dimulai dari diri sendiri, kita tularkan ya Prof kepada masyarakat sekitar dengan buat program mengikuti program-program recycle dan sebagainya itu. Jadi begitu peserta kuliah umum untuk pada pagi hari ini. Sudah saya tutup sesi tanya jawab ini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, luar biasa Prof atas kegiatan kuliah umum hari ini. Sungguh ilmunya sangat luar biasa untuk kami semua ya. Hadirin yang kami hormati. Ya, terima kasih banyak. Ya. Demikianlah materi kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta tahun 2022 dengan tema Strengthening the Role of the Young Generation as the Influencer to Accelerate the Implementation of Green Economy, a Co-Creation Value Perspective, telah dibawakan oleh Profesor Dr. Ginta Ginting MPh. Kesimpulan dari acara kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta tahun 2022 dengan tema tersebut pada pagi hari ini adalah ekonomi hijau, green economy diharapkan bisa menjadi solusi sekaligus faktor pendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih sadar akan faktor sustainability dalam proses konsumsi yang dilakukan setiap hari agar tidak mengganggu ekosistem alam dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan terima kasih atas kontribusi yang luar biasa dan partisipasinya oleh narasumber kami hari ini, Profesor Dr. Ginta Ginting MPh dan seluruh panitia dan para peserta kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta tahun 2020. Akhirnya kita tiba di penghujung acara pada pagi hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap peserta, narasumber, dan panitia yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Kami selaku panitia, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salim ya Pak. Ya, terima kasih Profesor Dr. Ginta Ginting. Bersama Universitas Terbuka, jangan ragu untuk raih mimpimu. Mari berkompetisi, jadikan sebagai inspirasi. Jangan sanksi untuk raih prestasi. Tema langkah dengan pasti untuk mengabdi tak kenal henti. Demi kemajuan Indonesia pasti sesuai nilai luhur dan budi pekerti. Mari hadapi secara gemilang, jujur sportivitas dan jangan curang. Jadikan momen untuk
dengan diam membangun digital learning ekosistem, meriahkan ekspor seni tanpa batas dengan integritas dan kreativitas. Mari lebih tangkas, gesit dan kebal dalam menghadapi perubahan. Jangan bebal untuk terus berinovasi, berdaya saing global, manfaatkan teknologi dengan ideal. Pendidikan berkualitas di masa depan. Pendidikan jarak jauh dari unggulan. Pendidikan untuk semua bangsa dan 37 tahun Universitas Terbuka Garut. Demi kemajuan Indonesia pasti sesuai nilai luhur dan budaya.